Saya punya kebiasaan yang baik sejak di seminari. Kami itu semua tinggal di seminari. Para frater, para romo ini tinggal di seminari. Kita tadi cerita sedikit tentang hidup di seminari. Bagaimana kalau hidup di seminari itu diatur. Duduknya itu angkatan senior sampai junior. Paling pojok junior. Saya itu waktu novisiat sudah paling pojok duduknya, saya paling muda. Jadi paling muda harus pojok lagi. Jadi paling ujung. Dan pastor magister itu yang dia melayani kita dengan mengambil sup, taruh ke piring. Jadi kalau sup pertama itu masih ada wortel, kentang, daging. Kalau sudah sampai Eko, tinggal kuah coy itu. Jadi saya tinggal seruput, cepet banget saya itu. Itu nasib seminari gitu. Kalau makanan pun sama gitu ya. Semua disiapkan dari yang senior dulu. Jadi kalau ikan saya tinggal kepalanya atau ekor. Nah, waktu di seminari saya masih ingat sekali. Saya adalah seorang anak yang di seminari tidak menonjol, enggak. Dan saya pernah mau dikeluarkan. Jadi saya di seminari Mertoyudan itu harus kelas 0, 1, 2, 3, jadi 4 tahun. Kalau kelas 0 itu belum SMA. Kami kan lulus SMP masuk seminari. Kelas 0 enggak naik ke kelas 1 kita harus keluar dari seminari Mertoyudan. Dan pelajaran paling berat adalah bahasa Latin. Bahasa Latin itu, para frater tahu, tak ada tafsirnya banyak banget. Amo, amas, amamat, amat, amamus, amatis, aman. Gitu. Apal lagi sih apal itu. Nah, saya itu nilai Latinnya jelek terus. Sampai rektor itu berkata, kok kalau nilai Latin kamu merah 4 terus kamu keluar. Tidak bisa. Saya berdoa kepada Bunda Maria. Bunda, besok itu ujian. Tolong supaya nilai Latinnya baik. Saya rosario malam itu. Begitu berdoa sampai bercucuran. Air mata udah ndak punya lagi. Bercucuran umbel kemana-mana gitu. Dan besoknya saya ulangan. Haleluya. Dapat 4. Saya lupa bahwa Bunda Maria juga nggak bisa bahasa Latin. Tapi yang membuat saya senang adalah apa? Guru bahasa Latinnya datang kepada saya. Saya kasih les privat ya bahasa Latin. Kamu lemah, tapi saya lihat kamu semangat seminaris yang mau jadi romo. Terima kasih. Jadi guru saya itu melihat semangat saya, fraternya. Walaupun bodoh, saya itu semangat. Itu hebatnya saya. Sehingga saya waktu kecil tuh saya ngomong kepada bapak, Bapak gak apa-apa saya jadi pastor bodoh. Nanti biarin kalau sudah jadi pastor, saya khusus untuk orang-orang bodoh. Dan Tuhan mendengarkan doa saya. Salah satunya panitia dari paroki ini bodoh ngundang saya gitu. Jadi lihat bahwa Tuhan tuh pertama-tama ingin mengubah saya, membentuk saya. Baru saya bisa mengubah yang lain. Yang kedua adalah apa? Di samping tadi. Bahwa saya harus kembali kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, relationship cannot grow without communication. Maka komunikasi itu penting. Anda mengatakan, saya mencintai dia Tuhan, tapi tidak pernah ngomong. Mencintai atau tidak? Ngapusi. Kalau orang udah gak mau ngomong, itu artinya sudah tidak mencintai. Kalau masih mau nyapa, mau bicara, mau ngobrol, berarti masih mau mencintai.
Sering kali suami istri udah jarang ngobrol. Karena kalau ngobrol ujung-ujungnya berantem. Suaminya budek lah. Atau bukan budek, membudekkan diri sendiri gitu ya. Karena beberapa suami itu konon katanya mendengar frekuensi suara istrinya langsung budek saudara-saudara. Seperti halnya umat Katolik pun mendengarkan frekuensi suara romonya langsung tidur gitu. Jadi memang bisa terjadi karena apa? Karena sudah malas lah ngedengerin dia, ngobrol dengan dia udah malas lah. Mau ngomong apa lagi? Kan seringkali juga suka bingung tuh. Sudah Romo, saya sudah 30 tahun hidup dengan dia, mau ngomong apa lagi? Kita kehabisan gitu. Itu, maka seringkali aneh. Romo, kenapa saya kalau ngobrol dengan wanita lain kok bisa rame ya? Kalau dengan istri sendiri nggak rame ya? Ya wajar, kata saya, wajar. Karena kalau dengan istri kita udah diisi dengan males, ngomong apa lagi, nggak bisa. So Paus pun mengatakan tingkatkan komunikasi. Maka ada 4 bahasa dalam komunikasi. Pertama apa? Diskusi. Diskusi itu levelnya otak. Diskusi itu levelnya siapa yang benar, siapa yang masuk akal. Itu diskusi. Jadi dalam diskusi itu kita ngobrol tentang tukar pikiran, tukar pendapat, tukar pandangan. Itu diskusi. Kita mau makan apa hari ini? Oh ya udah tempe. Kenapa tempe? Diskusi. Ya tidak harus diskusi setiap saat gitu ya. Mau makan tempe aja diskusinya lama gitu ya. Keburu tempenya buluan gitu ya. Tetapi apa? Membicarakan. Jadi diskusi itu levelnya ngobrol. Yang paling berat adalah tipe apa? Dialog. Karena dialog itu dari hati ke hati. Dialog itu perasaan, mengungkapkan isi hati. Misalnya, "Pak, aku capek." Nah, suami jangan menjawab, "Emangnya saya nggak capek?" Itu suami blow on itu namanya. Istri itu hanya ingin didengarkan. "Pak, aku capek." "Oh, ya. Kenapa?" Itu enak banget. "Kenapa, Ma? Kenapa? Capek? Kesel dengan anak-anakmu ya?" "Ya, Pak, aku kesel dengan anak-anak, tapi lebih kesel dengan kamu." Ya sudah, terima. Namanya dialog itu mengungkapkan isi hati. Kalau namanya isi hati, perasaan itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Namanya perasaan, orang bisa kecewa, bisa marah, macam-macam. Dan perasaan tidak bisa diatur. Bisa datang dan pergi begitu saja. Yang ketiga adalah apa? Ini, bahasa badan. Tolonglah sentuh kembali istrimu. Sentuh, pegang lagi. Pegangan tangan lagi. Walaupun tangan istri Anda sudah besar semuanya gitu ya. "Mah, kok jempol, telunjuk, kelingking sama semua ya Mah?" gitu. Ya enggak apa-apa. Gitu ya. Istri Anda perlu lagi dipijet-pijet, Mah, dipeluk. "Mah, pada saat si cendol-cendol ini enggak ada." Jadi jangan cendol-cendol ini mengganggu. Karungin dulu cendol-cendol ini, menang kamu di situ. Papa dengan mama mau mengungkapkan isi hati. Itu. Butuh lagi Bapak Ibu jalan bareng lagi. Komunikasikan. Saya di sini nggak bisa ngomong bebas karena banyak anak-anak. Dan ada suster juga. Takut nanti malam membayangkan yang tidak-tidak. Jadi penting menyentuh lagi, sentuh kembali. Saya teringat ayah dan ibu. Ayah dan ibu saya Jawa. Jawa itu kan jarang sekali toh memeluk berciuman. Saya sejak kecil tidak pernah melihat ayah ibu ciuman. Tidak, tapi 4 anaknya. Apa enggak keajaiban saudara-saudara? Tidak ciuman aja 4 anak gitu ya.
Enggak pernah. Jadi saya dipoto, saya lihat foto album selalu sama. Ayah saya itu tentara, sikapnya kalau dipotret. Kalau apa? Operator kalau motret apa? Ganti gaya. Jadi ayah itu kalau dipotret, dan ibu perawat, bidan ibu saya. Gak ada gaya yang ayah memeluk ibu, gak ada. Sampai saya tuh berkata, ya ayah itu sayang ibu ndak sih? Yo sayang toh yole. Gitu ya. Lah kenapa ndak dipeluk? Ya jangan, nggak perlu kamu tahu. Tetapi setelah saya berdamai dengan ayah, nanti sebetulnya di pengampunan saya mau berbicara, ayah itu beda. Ayah itu memeluk ibu selalu. Kalau mau dipoto selalu dipeluk. Sebelum tidur ibu dipeluk dulu. Maka hebat sekali. Sehingga suatu saat saya selalu berkata, Bu, saya tanya waktu ibu di ICU, ibu udah gak bisa apa-apa tapi masih bisa ngejawab. Saya tanya, Bu, nanti kalau di surga, kalau meninggal, ibu cari laki-laki yang lebih ganteng ya Bu. Supaya anaknya jangan ireng seperti ini. Kok ireng kayak orang Madura kata saya itu. Dan ibu ngomong apa? Ora, aku ning surga engko yo golek bapakmu. Bapakmu ki apik rapopo. Ireng yo rapopo. Lihat, hebat. Ibu tidak pernah menyesal punya suami, ayah. Dan ayah itu selalu memangku, saya ingat waktu ibu sakit, ayah itu memangku, bopong ibu keluar untuk berjemur. Setiap hari, 8 tahun. Sampai tahun ke-7, ayah divonis penjepitan tulang belakang. Dan waktu divonis oleh dokter, ayah menangis. Saya kan kaget, ayah itu tidak pernah menangis. Waktu dokter mengatakan, Bapak kena penjepitan tulang belakang. Memang kesakitan ayah. Terus saya tanya, Bapak kok nangis? Tentara kok nangis? Udah banyak melihat peluru. Nah, aku menangis bukan karena aku sakit. Lalu kenapa Bapak menangis? Bapak menangis cuma bingung nanti aku tidak bisa gotong ibumu lagi. Siapa yang mau gotong? Ibumu tuh Bapak yang gotong, sekarang aku gak bisa gotong lagi. Edan banget kata saya. Itu cinta dahsyat itu. Mereka hanya memikirkan siapa? Pasangannya. Dia tidak pernah memikirkan aku bahagia enggak. Dia bahagia enggak dengan aku. Nah, itu bahasa kasih. Dan bahasa terakhir saya tidak akan bahas karena ada anak-anak, saya lewatin aja komunikasi seksual. Padahal kelihatan wajahnya. Bapak Ibu, dalam gereja Katolik seksualitas itu adalah sesuatu hubungan yang paling intim dan puncak dari relasi. Maka hubungan seksualitas itu adalah hubungan yang suci. Tapi jangan salah tafsir. Karena beberapa setelah seminar saya mengatakan, Pak, hubungan seksual itu suci. Ayo kita rosario dulu. Setelah rosario rasido-sido. Nah, ini yang saya suka dari Ibu Teresa. Ibu Teresa pernah berkata apa? Love until it hurts. Real love is always painful and hurt. Then it is real and pure. Artinya apa? Cinta yang murni dan sejati itu menyakitkan. Tapi itulah kesejatian. Itulah aslinya cinta. Jadi memang orang itu mencintai harus sakit. Jadi ibu-ibu,
Tolong angkat tangan. Anda yang angkat tangan saya kasih uang 1 juta. Yang sudah menikah, apakah siapa yang selama pernikahan belum pernah sakit hati dengan suaminya? Angkat tangan. Saya akan berdoa semoga Anda malam ini dipanggil oleh Tuhan supaya sakit. Lihat suami, mah, angkat tangan mah. Yang penting dapat 1 jutanya mah. Mama yang dipanggil saya 1 jutanya, kurang ajar. Lihat, nggak mungkin. Tidak pernah mungkin Anda hidup berelasi dengan orang tidak sakit hati. Tidak. Pasti pernah mengecewakan, pernah tidak seperti yang saya harapkan. Banyak sekali pasangan berbeda setelah menikah. Romo, waduh, waktu pernikahan, wah baik banget, ngelayanin banget, nemenin kemana-mana, nganter kemana-mana. Sekarang Romo, saya sendirian saja. Ada Gojek mah, Gojek aja, Gojek. Dulu waktu istrinya jatuh, pacarnya jatuh, langsung ditangkap. Sekarang jatuh, nah rasa no, salamu dewe. Gitu. Seorang oma dengan opa ikut rekoleksinya saya. Tiba-tiba handphonenya itu handphone baru, dikasih sama anaknya. Bunyi, kita sedang sharingnya gini, bunyi, tet, lalu suaminya, matiin, cepat matiin. Lalu istrinya itu kan panik, nggak bisa apa-apa, dimatiin, ditekan-tekan nggak mati-mati, akhirnya didudukin. Lah pecahlah handphone itu gitu. Lalu setelah sesi diangkat, modar semuanya, layarnya mati. Lalu suaminya, salah sendiri kenapa didudukin? Ya salah kamu kenapa suruh matiin? Gitu. Jadi perhatikan, kalau kita seringkali tidak menempatkan cinta, kasih di atas segala-galanya, kita hanya ingin selalu mengatakan, kau yang membuat aku tidak bahagia, kau yang membuat aku tidak sukacita, kau yang membuat hidup aku menderita. Itu. Nah, terakhir adalah, nah ini bagus, saya suka ini. I always thought love shaped like a heart, but it's actually shaped like a cross. Saya selalu berpikir cinta itu seperti hati yang selalu berbinar-binar, sukacita. No, cinta itu seperti salib. Kadang-kadang menyakitkan, tapi saya sakit, saya kecewa. Demi apa? Demi sesuatu yang mulia, demi sesuatu yang indah, demi kebaikan rumah kita, demi anak-anak. Itu lihat, demi anak-anak. Jadi ada sesuatu kebaikan yang mau diraih. Dan yang terakhir ini yang paling susah. Dan ini tuntutan. Di 2015 Bapak Paus pernah berkata, tidak ada keluarga yang sempurna. Kita tidak punya orang tua sempurna, kita sendiri tidak menikah dengan orang sempurna, dan kita tidak punya anak-anak sempurna. Kita punya keluhan satu sama lain. Kita kecewa satu sama lain. Oleh karena itu tidak ada pernikahan yang sehat atau keluarga yang sehat tanpa pengampunan. Pengampunan. Maka enggak salah kalau Yesus ngomong 70 kali 7 kali mengampuni. Bahkan Yesus berkata, kalau 7 kali dia minta maaf dalam satu hari, 7 kali pula kau harus memaafkan. Karena mengapa saya harus mengampuni? Supaya saya suka cita. Karena kalau kita tidak mengampuni, suka kesel. Betul atau tidak? Betul. Lihat, maka tidak aneh kalau ada istri, suaminya pergi, tiba-tiba ngedenger motornya datang, ketek, alah si borokokok datang lagi ini. Jadi jengkel lagi, marah lagi. Karena kita tidak bisa mengampuni. Dan kalau konteksnya pengampunan, Ibu Teresa berkata, if we really want to love,
we must learn how to forgive. Dan ingat, memaafkan itu bukan melupakan. Tidak mungkin kita melupakan, tidak mungkin. Memaafkan itu berarti apa? Saya berani mencintai dia kembali. Walaupun dia sudah menyakiti, oke, tidak apa-apa. Saya tetap mencintai dia. Nah, terakhir dikatakan, oke, ini, nah ini. Ini yang saya selalu tekankan. Ampunilah sesamamu bukan karena mereka layak diampuni. Ampuni pasanganmu bukan karena mereka sudah berubah. Ampuni pasanganmu, ampuni sesamamu karena saya ingin damai. Saya ingin damai. Saya di Biara pernah begitu jengkel dengan pastor senior. Oh saya jengkel. Dia kalau diberi tugas selalu ada alasan. Tidak bisa kok, tidak bisa saya, ada tugas. Diberi tugas rata-rata ini, saya juga tidak bisa, ada tugas. Setelah selidik demi selidik, rupanya dia bukan bertugas, tapi main badminton. Kurang ajar kata saya tuh. Uang saku sama, dia enak-enak main badminton. Saya marah sekali. Sampai saya datang ke pemimpin. Saya berkata, Romo, membunuh itu berdosa atau tidak? Saya mau bunuh teman saya ini, kata saya. Saya sebel banget, jengkel banget. Satu rumah. Dan halo, biasanya orang yang menjengkelkan itu oke-oke saja, happy always, ya atau tidak? Itu. Jadi ingat, yang menjengkelkan selalu tidak pernah punya masalah karena dia masalahnya. Dan dia tuh kalau ketemu selalu, hai Eko, hai Eko kata saya. Saya enggak mau, saya duduk sebelah dia juga, saya enggak mau ngobrol, saya ngobrolnya dengan teman-teman. Tapi sedihnya kalau pas doa malam, itu dia di depan saya. Kita selalu berhadapan-hadapan. Dan doa malam itu selalu ditutup dengan doa Bapa kami. Dan doa Bapa kami itu ada kalimat yang menyebalkan, Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti saya rubah. Ampuni kesalahanku seperti aku pun tidak mampu mau mengampuni dia. Kata saya nggak bisa mengampuni dia. Saya nggak mau. Sampai saya itu novena, Tuhan saya berdoa semoga dia berubah. Kalau perlu pindah. Saya novena. Dan di hari ke-9 terjadi perubahan. Percaya pada novena, perubahan. Hari ke-9 tiba-tiba pagi-pagi seperti biasa. Dia menyapa saya, halo Eko. Tiba-tiba Eko, halo Romo. Kok gua ngejawab ya? Dan pada saat duduk di tempat meja makan, tiba-tiba saya tanya, Romo gimana badminton kemarin? Rame kok, rame. Kamu nanti gabung ya? Iya, nanti saya gabung, Romo ikutan. Ya Allah, kenapa gua tanya-tanya badminton gitu ya? Lalu setelah pas mau buat minum, saya tahu dia sukanya buat kopi. Saya buat kopi, lalu saya ngomong, Romo mau buat kopi? Ya, saya buatkan ya Romo. Ya kok, terima kasih kok. Tuhan, gitu saya tuh. Apakah Tuhan mendengarkan doa saya, suster? Mendengar, tapi tidak mengabulkan. Ya, Tuhan selalu mendengar. Terus, apakah Tuhan mengabulkan permohonan saya? Ditunda dulu. Tuhan tidak menunda, Tuhan mengabulkan yang berubahnya saya. Bukan dia. Tuhan melembutkan hati saya. Saya bisa menerima dia. Dan setelah saya rukun, akur, 1 tahun kemudian dia dipindahkan. Jadi lihat, ini yang terakhir yang ingin saya katakan. Saya pilih ke sana ya. Saya kemana sih arahnya itu? Oh itu tuh. Sometimes God
does not change the situation because He's trying to change your heart. Jadi Allah itu, Bapak Ibu ingat, tidak pernah akan mengubah suami Anda. Karena Allah ingin merubah hatimu supaya semakin lembut. Bapak-bapak, Allah tidak akan merubah istri Anda menjadi pendiam, gak pernah ngomel, gak akan. Setelah seminar makin ngomel. Karena Allah ingin mengubah hati kita supaya semakin lembut. Maka bapak-bapak, di saat istri Anda ngomel, bersyukurlah. Saya masih ada orang yang mencintai saya. Saudaraku, perjalanan perkawinan itu indah kalau kita melihat selalu dari kacamata Tuhan. Kalau kita melihat dari kacamata kasih, cinta. Kalau kita selalu melihat dari kacamata Allah itu ingin menguduskan saya, membuat kudus, melalui kesakitan, melalui kepahitan, melalui kesulitan, Allah itu mau membuat saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya percaya Anda bisa. Terima kasih, Tuhan memberkati.